Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini dengan kondisi yang baik. Kita dapat menghadiri undangan Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Saat ini dalam rangkaian masa Prapaskah, kita diberi kesempatan untuk mengingat kembali akan anugerah Allah yang terbesar bagi kehidupan manusia, yaitu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Pemahaman dan penghayatan akan peran dan wujud anugerah Allah ini sangat penting untuk meneguhkan dan menguatkan kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, Dia selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, Dia selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, Dia selalu ku sambut cintamu. Ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, orang banyak dengan kreatif dan spontan menghamparkan kain dan memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Kreativitas dan spontanitas itu digerakkan oleh kekaguman mereka pada Tuhan Yesus yang bekerja dengan cinta untuk perubahan dunia. Hari ini kita menghayati perarakan orang banyak yang mengikut Dia. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 91, Putri Sion nyanyilah.
melihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai muda. Hosana bagi Raja Daud. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Raja dan Penyelamat umatnya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam nama rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silahkan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hari ini kita berkumpul untuk mengawali pekan suci, yaitu merenungkan peristiwa Yesus yang menderita, mati, dan bangkit. Ia merelakan diri dan taat sampai mati. Demi menyelamatkan dunia, ia berkarya nyata dan memberi teladan bagi kita, supaya mau melakukan karya sehari-hari dengan ketaatan kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Hari ini kita turut serta dalam perarakan Yesus masuk ke Yerusalem, seraya menghayati kemesiasan dan kemaharajaannya. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 162 bait 1 sampai 4, Hosiana Putra Daud. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, pada minggu ini kami memasuki pekan suci. Secara khusus pada hari ini kami mengikuti perarakan bersamamu memasuki Yerusalem. Dengan daun palem, orang banyak bersorak Hosana dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, ampunilah kami bila kami bersorak Hosana, namun hati kami terkadang meragukan. Tuhan Yesus, dengan masuk ke Yerusalem, Engkau berkenan menjadi Raja yang merendahkan diri dan rela bekerja dengan cinta, supaya dunia menjadi lebih baik. Tuhan Yesus, ampunilah kami bila mana dalam mengikut Engkau, hati, pikiran, hidup kami ditunggangi oleh berbagai kemalasan yang menghancurkan hidup. Tuhan Yesus, dengan masuk ke Yerusalem, Engkau menyediakan diri menjadi hamba yang taat untuk menyatakan kebenaran dan keadilan dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus, ajarlah kami menjadi seperti-Mu yang selalu taat, hidup dalam kebenaran dan keadilan, serta senantiasa rendah hati. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 31. Mungkin kalau kau pun serta tertolong oleh darahnya, aku lapar kau siksanya yang menyebabkan matinya. Aku berdaya Tuhanku, Engkau tersiksakan hatiku. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksakan hatiku. Para malam sekalipun tiada dapat mengerti apa sebabnya yang tulus menanggung siksa yang keji. Kasih-Nya alasannya menanggung dosa dunia. Kasih-Nya alasannya menanggung dosa dunia. Ditinggalkan nyatanya dan masuk dunia yang cemerlang. Ditanggalkannya kuasanya, ternolong kasih yang besar, dan aku pun tertolonglah, terpilih jadi miliknya, dan aku pun tertolonglah, terpilih jadi miliknya. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun,
kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 161, Segala Kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali.
Kita memasuki liturgi firman, marilah kita menyiapkan hati kita, memohon roh Tuhan menerangi. Kita berdoa. Minggu Prapaskah ke-6 yang kami masuki ini Tuhan, merupakan minggu sukacita, minggu di mana Yesus dipermuliakan, tetapi juga merupakan minggu untuk mengevaluasi diri, minggu untuk mempengaruhi dunia, untuk ikut bersukacita dengan kelembutan dan keluhuran, bukan bersukacita karena kekerasan. Jadi siapkanlah hati kami Tuhan, sebab sekalipun kami telah menyiapkan diri, selalu ada celah dan cacat di dalamnya. Sempurnakanlah apa yang kami siapkan, supaya firman-Mu, bahkan Tuhan sendiri, mendapatkan tempat yang paling tepat dan paling terhormat dalam hati kami, pikiran kami, perilaku kami, dan seluruh hidup kami. Tolonglah kami semua pendengar dan pelayan firman-Mu, agar kami boleh mendengarkan suara Tuhan dan bukan suara pengkhotbah. Itu hanya dimungkinkan oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga antara roh kami dengan roh Tuhan berinteraksi dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau pada minggu Prapaskah yang ke-6 ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hari ini pembacaan leksionari di Korting 50%, sehingga kita akan membaca kitab Yesaya pasal 50 ayat 4-9 dan Filipi 2 ayat 5-11. Saya membacakan Yesaya 50 4-9 sebagai berikut. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapatkan malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Kita pindah ke Filipi 2, saudara-saudara. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Saya berharap kita dapat membacanya secara berbalasan. Filipi 2
Saya baca ayat 5, saudara ayat 6, dan begitu bergantian sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Suatu hari, saudara-saudara, seorang uskup Katolik Roma berkunjung ke kantor saya di kantor Sinode Wilayah GKI Jabar. Uskup ini namanya Petrus Canisius Mandagi. Dan dia berkata kepada saya dengan akrab, panggil saya Usman saja. Singkatan dari Uskup Mandagi. Orangnya kocak. Jadi kami mengobrol santai tentang banyak hal dengan canda dan tawa. Lalu kami bicara tentang konflik Ambon tahun 1999 yang dimotori oleh Laskar Jihad. Ini adalah demonstrasi kekerasan yang luar biasa. Ribuan orang terbunuh percuma dalam konflik Ambon, baik yang Kristen maupun yang Muslim. Ribuan rumah rata dengan tanah dibakar habis. Jadi harta, nyawa seperti tidak ada harganya di situ. Jadi Usman ini lalu berkata dengan serius kepada saya, Pak Kuntadi katanya, saya sebagai uskup sudah melakukan segala hal untuk meredakan konflik Ambon. Saya melakukan kontra publikasi untuk menyatakan kebenaran. Saya sudah bertemu dengan Panglima, saya sudah bicara dengan menteri, saya menghadap politisi, saya sudah bicara dengan Vatikan. Hanya tinggal satu lagi yang ingin saya lakukan. Jadi saya bertanya, apa yang satu itu, Monsinyur? Saya ingin bertemu dengan Panglima Laskar Jihad. Lalu saya dengan terkejut berkata, hah? Kenapa? Dia lalu berkata, menurut saya, kalau orang tidak mempunyai luka yang mendalam di hatinya, tidak mungkin orang menjadi begitu jahatnya. Saya ingin bertemu dengan dia dan ingin membalut luka hatinya. Seketika itu, saudara-saudara, muka saya merah padam, merasa tertampar oleh ucapannya yang terakhir itu. Karena saya, pendeta, ketua sinode wilayah waktu itu, tidak pernah berpikir membalut luka hati
sosok yang sangat jahat. Bahkan saya berseloroh, kalau saya punya pistol, ketemu dia saya tembak langsung. Sebab sosok ini rela mengorbankan nyawa begitu banyak orang, baik lawan maupun teman. Jadi seketika itulah saya disadarkan saya sedang berhadapan dengan seorang yang berhati gembala. Tidak semua orang yang disebut gembala, gembala sidang, gembala jemaat, berhati gembala. Tetapi kali ini saya berhadapan dengan seorang yang berhati gembala. Seorang yang taat akan panggilan Tuhan kepadanya. Taat akan panggilan jabatannya. Seorang yang menganut nir kekerasan atau non-violence, ya. Seorang yang mempunyai lidah seorang murid, seperti yang dikatakan Yesaya pasal 50. Bukanlah kebetulan bahwa di tahun 99 itu Dewan Gereja-Gereja sedunia mencanangkan program yang disingkat dengan 3 huruf DOV, Decade to Overcome Violence. Jadi kita terus-menerus diingatkan pada dasawarsa itu tentang DOV, Decade to Overcome Violence. Dasawarsa mengatasi kekerasan. Tetapi dampaknya tidak terlalu banyak. Kecuali setiap orang Kristen dan setiap penduduk bumi mau rela dan bertekad menjadikan nir kekerasan sebagai jalan hidupnya. Saudara tahu bahwa kekerasan bukan saja berbentuk tindakan kasar, seperti memukul, berkelahi. Kekerasan mempunyai banyak bentuk, mulai dari perkataan yang kasar, atau mungkin perkataannya tidak kasar tapi menyakitkan, sampai kepada tawuran, bentuk-bentuk kejahatan, teror, konflik sosial, dan peperangan. Kita baru mendengar beberapa hari ini di Suriah, rakyat yang tidak bersalah terkena bom syaraf. Banyak yang mati, dan banyak yang belum mati, dan banyak mungkin yang tidak akan mati tapi hidupnya hancur. Dunia setiap hari mengajari kita kekerasan dalam prinsip pembalasan dendam. Kalau saudara mendengar berita-berita, membaca berita-berita, menonton berita-berita, isinya semata-mata kekerasan. Media paling suka menyajikan kekerasan. Bad news is good news. Kalau saudara suka menonton film action, juga mengajari orang akan kekerasan. Makin brutal sebuah film action, makin disukai oleh penonton. Dan perenungan kita di Minggu Palmarum sekarang ini adalah mengatasi kekerasan karena ketaatan kepada Tuhan. Marilah kita lihat 3 butir, tidak terlalu panjang, saudara-saudara, semoga, yang menjelaskan bacaan-bacaan kita. Sosok nir kekerasan. Yesaya 50 bercerita tentang sosok seorang nabi yang bukan saja bersikap nir kekerasan, bukan saja mempunyai lidah seorang murid yang memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, tetapi juga yang sangat rendah hati begitu rupa, sehingga penghinaan kepadanya baginya bukan persoalan.
Ini soal yang besar, saudara-saudara, buat kita. Ya. Siapa di antara kita kalau dihina tidak menjadi persoalan? Mungkin saya pernah mengungkapkan di sini bahwa pujian maupun penghinaan ini adalah dua hal yang kalau diucapkan, dilakukan, ini seperti mantra. Apa artinya? Artinya khasiatnya segera nyata gitu. Saudara dipuji langsung senang. Saudara dihina langsung iya. Tetapi sosok dalam Yesaya 50 menganggap penghinaan kepada bukan persoalan. Kenapa begitu? Karena katanya Tuhan Allah menolong aku. Ini kata-kata yang sangat sederhana, bahkan cenderung klise buat kita, tetapi bermakna besar baginya. Karena Tuhan Allah menolong aku. Berakar kepada Tuhan Allah adalah kunci mengatasi kekerasan. Oleh sebab itu, jikalau ada entah di mana seruan kekerasan atas nama Allah, maka itu adalah kepalsuan dan kejahatan. Tidak layak dipercaya. Dan itu sering kita dengar dalam berita-berita. Yesaya 50 termasuk dalam Deutero Yesaya, artinya Yesaya kedua. Sebab kitab Yesaya ini ditulis oleh 3 orang nabi. Dari pasal 1 sampai 39 oleh Yesaya disebutnya. Dari 40 sampai 55 Deutero Yesaya. Dari 56 dan seterusnya disebut Trito Yesaya. Jadi kita berhadapan dengan Deutero Yesaya yang ditulis pada zaman pembuangan Israel. Hidup dalam pembuangan adalah hidup penuh dengan penderitaan. Kalau seorang dibuang dari rumahnya, seorang dibuang dari negerinya, dari kampungnya, umumnya karena ada penderitaan. Umumnya menghadapi penderitaan. Jadi pesan Deutero Yesaya ini sederhana. Kedekatan dengan Tuhan dan pertolongan Tuhan jauh lebih berkuasa daripada penderitaan dan hal-hal yang negatif. Yesaya 50 lalu bercerita tentang sosok ini yang rela mendapatkan kekerasan dan penghinaan. Sosok ini rela memberi punggungnya untuk dipukuli, pipinya untuk dicabut janggutnya, mukanya untuk dinodai dan diludahi. Nggak kebayang kalau muka kita diludahi. Sesabar apapun sepertinya kita masih tetap menjadi orang yang bereaksi keras. Dan reaksi kita bisa lebih keras daripada meludahi. Tetapi terhadap semua kekerasan atas dirinya itu, ia tidak terpengaruh. Menurut saya ini sosok yang hebat. Ia katanya sendiri, sekokoh keteguhan gunung batu, tidak tergoyahkan oleh penghinaan, oleh pujian. Dan itu semua sekali lagi hanyalah mungkin karena ia dekat dengan Tuhan. Dan bahwa ia meyakini semuanya itu penghinaan, penderitaan, tidak ada artinya dibanding dengan keakraban dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam sosok ini, dalam teologi, sosok Yesaya 50 ini biasa dengan hikmat disebut sebagai Ebed Yahweh, hamba Allah.
saya katakan disebut dengan hikmat sebagai hamba Allah, karena saya ingin mengontraskan ungkapan ini beda dengan ungkapan yang enteng hamba Tuhan. Ungkapan hamba Tuhan sering dipakai dalam gereja tertentu, kadang-kadang juga di GKI. Kalau disebut hamba Tuhan maksudnya siapa, saudara-saudara? Kalau disebut hamba Tuhan artinya pendeta. Terus saudara hamba siapa? Hamba-hamba Tuhan berkumpul, maksudnya pendeta-pendeta kumpul. Yang bukan pendeta terus hamba siapa jadinya? Itu pertanyaan saya setiap kali. Oleh karena ungkapan hamba Tuhan begitu enteng dipakai, dan para pendeta sangat senang disebut hamba Tuhan. Tidak begitu menyadari bahwa kalau itu untuk mereka, lalu yang lain hamba siapa? Bukankah semua saudara juga hamba-hamba Tuhan? Membedakan ungkapan hamba Tuhan hanya untuk pendeta menunjukkan teologi dan spiritualitas yang sempal. Itu sebabnya saya bedakan ungkapan hamba Tuhan dan hamba Allah yang penuh dengan hikmat, penuh dengan arti, oleh karena memang berisi. Sosok hamba Allah dalam Yesaya melekat kepada Tuhan Allah, sedangkan ungkapan hamba Tuhan lebih melekat kepada jabatan, bukan kepada Tuhan. Jadi sekarang saya bertanya, kapan terakhir kali saudara merasa diri menjadi hamba Tuhan? Hamba yang melekat kepada Tuhan, yang mirip dengan hamba Allah, yang utamanya bersikap kekerasan dalam ketaatan kepada Tuhan. Sekarang yang kedua, saudara-saudara, tentang sosok ilahi. Sejak mula sejarah gereja, para penafsir Alkitab melihat bahwa hamba Allah dalam Yesaya 50 ini adalah pragambaran tentang Yesus Kristus. Dan tafsir itu masih luas dipegang sampai sekarang. Kenapa dibilang pragambaran Yesus? Ada alasannya. Penafsir ini mengatakan, jika kita perhatikan ayat 5, maka kita mendapatkan indikator pembeda dari sosok ini. Lebih lanjut dia katakan, nabi-nabi yang lain semuanya kalau menghadapi hal-hal negatif biasanya bereaksi. Bereaksi itu jelek, saudara-saudara. Ya. Berespon itu bagus, bereaksi itu negatif. Kalau menghadapi hal-hal negatif, nabi-nabi biasanya bereaksi, mengeluh, mengutuk, melarikan diri, melawan, dan melakukan kekerasan. Nabi Musa misalnya adalah nabi yang gampang murka. Bahkan dalam luapan emosi, dia menghancurkan loh batu yang baru ditulis oleh Tuhan. Musa ini juga selain pimpinan umat, sekaligus pimpinan perang ketika Israel memasuki tanah perjanjian. Kekerasan demi kekerasan, dan umat yang dipimpin juga orang-orang yang keras kepala. Atau Nabi Yunus misalnya, seperti kita tahu, membangkang terhadap perintah Tuhan. Dia melarikan diri seolah-olah dia dapat lari dari hadapan Allah. Dia lebih suka Niniwe hancur dalam dosa mereka ketimbang
memberitakan pertobatan kepada mereka. Contoh tentang nabi-nabi yang penuh dengan kekerasan. Sebaliknya sosok dalam Yesaya 50 ini dengan tenang berkata ketika menghadapi penderitaan, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ini sosok yang istimewa. Jadi siapa sosok yang dimaksudkan di sini? Kata penafsir itu, hanya ada satu nabi yang paling sejajar, yaitu Yesus Kristus. Yesus pernah mengatakan hal yang sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Deutero Yesaya. Saya kutip Matius 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Siapapun saudara sosok hamba Allah tersebut, oleh ayat 6 secara langsung kita diingatkan kepada penderitaan Yesus. Pukul diam, diludahi diam, disiksa diam. Mengingatkan kita kepada penderitaan Yesus yang diterimanya tanpa reaksi negatif seperti nabi-nabi lain, dan utamanya Yesus menghadapi penderitaannya tanpa kekerasan. Matius 27 yang sesungguhnya merupakan bagian dari leksionari hari ini merupakan bacaan leksionari yang menceritakan secara rinci bagaimana Yesus menghadapi penghinaan, penderitaan, penyiksaan. Dan dia tetap taat kepada misi Bapaknya, mengambil jalan nir kekerasan. Jadi berita Yesaya 50 tentang hamba Allah merujuk kepada gambaran tentang Yesus yang lembut, yang rela menanggung derita tanpa kekerasan. Dan kita tahu dalam peristiwa Minggu Palmarum yang kita peringati hari ini, murid-murid dan rakyat berharap Yesus yang memasuki Yerusalem dalam keagungan dan keluhuran itu segera mendeklarasikan perlawanan terhadap otoritas Romawi, otoritas kerajaan, dan otoritas keagamaan. Dan itu berarti perang. Namun Yesus memilih nir kekerasan. Ketiga dan terakhir, saudara, dalam Mazmur 31 yang juga merupakan bacaan leksionari hari ini sebenarnya, pemazmur ini yang dipercaya merupakan Raja Daud, mengungkapkan adanya sosok yang bereaksi negatif ketika berhadapan dengan hal-hal negatif. Mazmur 31 adalah mazmur yang berisi keluhan sehabis-habisnya kepada Tuhan. Beginilah sebagian ratapan dan rintihannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwaku dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ini yang saya bilang mengeluh habis-habisan. Jika dibanding dengan gambaran surat Filipi tentang Yesus yang tadi kita baca berbalasan, maka kita mendapati kontras yang amat jauh. Sebab dalam surat Filipi digambarkan sosok yang bukan saja tidak bereaksi negatif terhadap hal-hal negatif, melainkan sebaliknya digambarkan secara proaktif. Katanya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi alih-alih mengeluh, Yesus justru proaktif, tidak mempertahankan apapun yang paling berharga dari dirinya karena ketaatan kepada Allah. Suatu sikap kekerasan yang total dan menyeluruh. Penutup dan sebuah saran bagi saudara. Tema kita hari ini ialah ketaatan mengatasi kekerasan. Dipaparkan dalam bacaan-bacaan leksionari dengan gambaran yang gamblang dan kontras yang terang. Hamba Allah dalam Yesaya 50, Yesus dalam Matius 27 dan Filipi 2 berakar kepada Allah dan menghasilkan sikap kekerasan. Ini sangat berbeda dengan Pemazmur 31 yang terus-menerus merintih dan meratap karena hal-hal yang negatif. Saudara bisa segera membandingkan diri saudara dengan sosok-sosok ini. Sekarang saya ingin menyampaikan satu hal sebagai pembelajaran yang sepele tetapi berdampak besar. Ini persoalan kita semua, tanpa kecuali, tua muda, kecil besar, kaya miskin. Kalau saya bertanya, siapa di antara kita yang belum pernah bicara buruk tentang seseorang di belakangnya? Pertanyaan sekali lagi, siapa di antara kita yang belum pernah bicara buruk tentang seseorang di belakangnya? Udah pernah belum? Kalau belum pernah jangan dicoba, ya. Kita semua jarang terluput dari kebiasaan membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Makin busuk keburukannya, makin senang kita membicarakannya. Dan celakanya kita tidak merasa bersalah atas tindakan yang tidak etis ini. Kenapa? Oleh karena kita merasa semua orang di seluruh dunia toh melakukannya. Kenapa saya tidak? Saya ingin menegaskan sekarang, jika mulai hari ini, mulai Minggu Palmarum ini, kita berhenti membicarakan keburukan orang di belakangnya, maka spiritualitas kita dimurnikan, ditingkatkan, didekatkan kepada Tuhan. Itu sama dengan membuang sesuatu yang negatif dari diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang positif. Seperti Yesus mengosongkan diri. Let it go. Jangan lagi bicara buruk tentang seseorang di belakangnya. Kalau saudara berani, bicara di depannya. Bicara buruk tentang seorang di belakangnya adalah sifat pengecut dan merupakan kekerasan. Kedekatan kita dengan kesucian Tuhan akan makin akrab apabila kita buang yang satu ini. Ini sangat konkret, saudara. Saya nggak bicara di awan-awan. Ini persoalan kita semua. Kekerasan akan menjauh dari hidup kita, baik dalam kata, pikiran, maupun tindakan. Hanya dengan menahan lidah yang jahat, kita mendapatkan lidah seorang murid yang, kata Yesaya, memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Atau sikap seperti Usman, Uskup Mandagi teman saya itu, yang mempunyai hati yang lembut, yang ingin membalut, menyembuhkan luka hati musuh yang amat jahat. Dan
dan bukan membicarakan busuknya di belakang yang berarti melukainya. Bukankah Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladannya melalui kesengsaraan sampai kematian? Jadi marilah kita masuki Minggu Palmarum ini dengan nir kekerasan, termasuk dalam bicara keburukan orang lain di belakang. Seperti Yesus memasuki kota Yerusalem dalam damai sejahtera dan dalam sukacita besar, bukan dalam ratapan dan rintihan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Marilah bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapan perjamuan kudus Censura Morum. Pada hari Jumat 14 April 2017 kita akan merayakan perjamuan kudus Jumat Agung. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Yang pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara
dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 mendatang. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam sorga, kami masuki Minggu Palmarum ini dengan menaikkan syafaat bagi mereka yang membutuhkannya. Kami berdoa, Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang hidup dalam pergumulan. Kami berdoa bagi mereka yang menghadapi jalan buntu, mereka yang tidak dapat mengendalikan diri, mereka yang mengalami persoalan dalam keluarga, keretakan dalam keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan, mencari penghasilan, mencari pasangan hidup. Mampukanlah ya Tuhan agar pergumulan-pergumulan tersebut dapat dimenangkan bersama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dan ikut bersukacita dengan keluarga yang Tuhan berkati, dengan anak. Kami ikut berduka cita dengan keluarga yang mengalami kedukaan. Kami bersyukur menyambut saudara-saudara kami yang baru atestasi masuk dari Gereja Kalimantan Evangelis. Dan kami ikut menghantar dengan rasa syukur saudara-saudara kami yang pindah keanggotaan ke Gereja Kristen Ekumene di BSD. Kami masih menghadapi Tuhan rangkaian menuju Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, supaya genaplah sukacita kami dalam mengingat penderitaan Tuhan dan kemenangan Tuhan. Biarlah semua peringatan itu semakin menguatkan kami di tengah-tengah dunia ini
untuk menjalankan misi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk negeri yang tercinta, untuk kota di mana kami tinggal sekarang ini. Kami bersyukur mempunyai pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, sekalipun belum sempurna. Kami berdoa, kami bersyukur bagi pemerintahan DKI Jakarta yang mulai mengadministrasikan keadilan sosial. Maka kami mohon ya Tuhan agar semua yang baik yang telah berjalan, sekalipun belum sempurna, kiranya dapat terus menguntungkan rakyat, menguntungkan orang banyak, menguntungkan kalangan bawah yang selama ini tersingkir, termarginalisasi, tertindas. Tolonglah Tuhan agar bangsa dan negara kami menjadi makmur, tetapi juga adil, menjadi damai, tetapi juga setara, menjadi bangsa yang bertuhan sesungguh-sungguhnya, bukan menjadi bangsa yang bertuhan bikin-bikinan. Kami berdoa ya Bapa untuk semua pejabat yang baik, berkatilah. Dan kami berdoa agar pejabat-pejabat yang jahat Tuhan berikan pertobatan, agar mereka kembali kepada jalan yang baik. Kami berdoa bagi rakyat banyak yang umumnya menderita, kiranya Tuhan berikan keadilan, berikan kedamaian, berikan kesejahteraan. Kami naikkan Tuhan syafaat kami di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam wujud persembahan, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 8 demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya.
bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. NKB 134 akan mengiringi persembahan kita. kita berdiri. Kita nyanyikan bait keempat. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kota dan perbuatanku, agar nyata
Ya Tuhan, ajarlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Tolonglah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami Tuhan hendak menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan. Dalam Putra-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. NKB 207 bait 1 sampai dengan 2. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang selalu taat dan mengasihi sesama. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Raja dan Penyelamat umat-Nya. Hosana, terpujilah Dia sekarang dan selamanya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosana.